Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita sebagaimana biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran secara daring pada pertemuan 16. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah virus corona segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam belajar dan jadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam pertemuan 16, yaitu bab 13, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Di sini ada peta konsep. Yang pertama yaitu kita akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah surat kedua ayat 153, dan Ali Imran surat ketiga ayat 143, dan hadis terkait dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Selanjutnya kita akan memahami maksud surat tersebut. Selanjutnya kita harus bisa menghafal. Setidaknya kita bisa membaca. Ya, lebih baik alangkah bagusnya kalian bisa sampai hafal. Yang terakhir ini adalah yang terpenting, yaitu menerapkan perilaku ikhlas, sabar dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk pada renungan. Kita baca bersama. Pada umumnya kita semua dapat lebih sabar, ikhlas dan menjadi pemaaf di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal yang menyenangkan. Akan tetapi saat diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan, seperti kesulitan hidup dan kesulitan sesuatu yang kita cintai, kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan sulit menerima. Ujian, kesulitan, kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit atau kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia. Setiap orang pasti memiliki bermacam-macam masalah dan aneka kesulitan. Tingkatan ujian dan masalah itu pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita mengatasi berbagai masalah dan kesulitan tersebut. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada keikhlasan. Ikhlas, ya. Ikhlas. Yang kedua, sabar, kesabaran jiwa, dan yang ketiga, pribadi yang pemaaf, artinya memaafkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ketiga hal ini melalui ayat-ayatnya. Rasulullah juga memberikan contoh yang nyata. Baiklah, kita cermati. Nah, di sini ada satu siswa yang sedang dalam keadaan sakit. Yang kedua, di sini ada beberapa siswa yang sedang menyanyi, ya. Dan yang ketiga, di sini ada beberapa siswa yang saling berjabat tangan meminta maaf. Di sini juga ada beberapa siswa yang sedang belajar Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Kita akan praktek membaca Quran surat An-Nisa ayat 146, surat keempat. Kalian harus ikuti, ya, harus ikuti.
harus ikuti setelah Pak Imam ya. Insyaallah Pak Imam yakin kalian juga bisa membaca Al-Quran. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ya, silakan kalian membaca sesuai dengan Pak Imam barusan membaca. Kita lanjut kepada surat Al-Baqarah ayat 153, surat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, silahkan kalian praktik membaca. Yang ketiga, Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Nah, itulah tadi bacaan surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 134. Nah, kita akan masuk dalam materi, yaitu memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah ada 4, yaitu idhar. Apa artinya idhar? Bacaan jelas. Ikhfa artinya bacaan samar. Idgham artinya bacaan lebur ya. Dan yang terakhir iklab, yaitu bacaan beralih. Nah, lanjut. Idhar yaitu nun sukun atau tanwin yang berhadapan atau bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu hamzah, ha, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Saya mengulangi. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, hafal ya. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Nanti contohnya kita baca bersama. Yang kedua, ikhfa, yaitu nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 15. Apa itu? Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ya, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca samar. Nanti contohnya kita baca bersama di bawah. Selanjutnya, idgham, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf yang 6. Apa itu? Mim, nun, waw, ya, ro, dan lam. Ya. Nah, ini dibagi dua. Mim, nun, waw, ya ini gunnah dengan berdengung, bi gunnah. Kalau lam, ro bila gunnah tanpa berdengung. Maka nun sukun dan tanwin tidak dibaca atau dilebur, dimasukkan ke dalam huruf-huruf tersebut.
Baik, yang terakhir. Baik, yang terakhir adalah iklab. Ya, yang terakhir adalah iklab, yaitu nun sukun atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf ba. Maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca atau beralih menjadi huruf mim, ya, menjadi mim, begitu ya. Nah, kita akan praktik membaca. Ya, yang pertama tadi izhar. Apa izhar itu? Membaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Nah, ini nun mati, nun sukun bertemu dengan hamzah, ya. Min aqtari raghadan haitsu, tanwin ketemu ha. Nah, dibaca jelas. Sawaun alaihim, tanwin ketemu ain, dibaca jelas. Tahtihal anhar, nun sukun ketemu ha, dibaca jelas, ya. Tidak boleh ditahan, tidak boleh dibaca min aqtari, tidak boleh, ya. Ya, yang benar langsung dibaca jelas min aqtari, gitu ya. Kemudian yang kedua ikhfa. Apa tadi? Dibaca samar. Apa yang dibaca samar? Nun mati atau tanwin. Nah, tanwin, ya. Ini dibaca samar. Disamarkan ke huruf berikutnya. Antanfudu, jangan dibaca antanfudu, keliru. Yang betul antanfudu, itu yang betul, ya. Kemudian wa ma unzila min qablik kulli syai'in qadir in kuntum shadiqin min duni. Nah, begitu ya, dibaca samar. Selanjutnya idgham. Apa idgham? Melebur atau memasukkan, ya. Bigunnah dengan dengung. Nah, ya nun mim bau tadi itu bigunnah dengan dengung. Kalau lam ro ini, contohnya yang bawah ini, itu tidak berdengung, ya. Tidak berdengung. Baiklah, kita baca bisurim mim mislih an nafsi hudallil muttaqin mir rabbihim. Begitu ya. Yang di sini gunnah, ini tanpa gunnah. An nafsi, begitu ya. Jangan an nafsi, keliru. Yang betul an nafsi. Nah, ini tanpa dengung, langsung hudal lil muttaqin. Jangan dibaca hudal, keliru. Yang betul hudal lil muttaqin, gitu. Terus iklab. Iklab itu artinya apa? Menukar huruf yang awalnya ba menjadi mim. Summum bukmun muhitum bil kafirin. Muhitum bil kafirin. Mim ba'di awwala kafirim bih, begitu ya. Jadi awalnya tanwin menjadi huruf mim, awalnya nun mati atau nun sukun menjadi huruf mim. Nah, gitu ya. Jadi kalian tugasnya apa? Buat contoh kalimat yang mengandung bacaan iklab, idgham, ikhfa, minimal 5 kata, ya. Minimal 5 kata. Buatlah contoh kalimat iklab, idgham, ikhfa dan idhar masing-masing 5 kata. Ambil di mana? Di dalam Al-Qur'an.
ya. Cari sudah bacaan iklab, idgham dan ikhfa. Nah, ini contohnya sebagian seperti ini ya. Nah, tulis di kertas, kemudian setelah ditulis di kertas atau di buku PAI kalian ya, kemudian difoto dan diupload ya di kolom di bawah. Nanti ada tugas yang harus kalian upload. Bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa dipahami, Pak Imam akan lanjut pada hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga idhar syafawi. Ikhfa syafawi mim mati ketemu ba. Contohnya inna rabbahum bihim fa idahum bisahirah. Nah, jadi ini harus disamarkan, mimnya disamarkan ke ba, ditahan. Inna rabbahum bihim, begitu ya. Nah, yang kedua idgham mimi, mim mati ketemu mim. Nah, sama ya, idgham apa? Idgham tadi melebur ya, mim yang pertama dileburkan ke mim yang kedua. Wah, di sini ada tandanya apa? Tasydid. Alaihim muqsadah ala qulubihim makanu, gitu ya. Nah, idhar syafawi mim mati mim sukun bertemu dengan selain dari mim dan abba. Apa selain mim dan abba? Ini semua wis. Ini semua selain mim dan abba. Contoh bagaimana? Idhar harus jelas. Lahum ajrun, jangan dibaca lahum ajrun, keliru. Yang benar lahum ajrun alaihim hafizin innahum yakidun. Nah, begitu ya cara membacanya. Nah, sampai di sini kalian kerjakan tugasnya, yaitu mencari hukum bacaan nun mati atau tanwin, yaitu yang tadi ya. Apa saja? Nah, apa saja? Iklab, idgham, ikhfa dan idhar ya. Yang kedua, tugas yang kedua mencari hukum bacaan mim mati. Nah, ini contohnya. Mim mati ketemu ba. Cari di Al-Qur'an banyak mim mati ketemu ba. Ini contoh sebagian. Kalian cari sebagian lagi di dalam Al-Qur'an. Berapa? 2 saja. Nah, ini juga mim mati ketemu mim, mim mati ketemu mim. Ini contoh, sebagian contoh. Berapa? Cari di dalam Al-Qur'an 2 saja selain ini. Nah, ini sama. Cari 2 saja. Cari 2 saja ya. Sama ini juga nun mati dan tanwin juga cari 2 saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Ini kan 5. Nah, ini 5. Ini Pak Imam kurangi sudah. Jadi awalnya 5 menjadi 2. Berarti iklab 2, idgham 2, ikhfa 2, idhar 2. Kemudian ikhfa syafawi 2, idgham mimi 2, idhar syafawi 2. Ini contoh-contohnya bisa dilihat di buku paket kalian masing-masing ya. Bisa dipahami ya. Nah, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam setiap bacaan Al-Qur'an. Nah, diamalkan, yang penting diamalkan cara membaca Al-Qur'an yang baik dan yang benar. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pak Imam akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.